Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, senyum sekalipun getir itu lebih baik daripada rentetan keluhan demi keluhan. Karena segetir apapun sebuah senyum, tetaplah sebuah senyuman. Kalaulah misal saat ini ada di antara kita yang sedang ditimpa musibah, persoalan datang silih berganti, tetaplah berupaya untuk tidak kehilangan ceria. Berusahalah untuk tidak kehilangan rasa bahagia. Karena sebesar dan sebanyak apapun derita hidup kita, hakikatnya tetap lebih besar dan lebih banyak anugerah dan kenikmatan yang telah kita terima. Bahwa hidup itu penuh dengan persoalan, penuh ujian, banyak kesulitan, begitulah adanya. Tapi hidup juga mengajarkan bahwa setiap persoalan selalu ada jawabnya. Setiap ujian akan ada akhirnya, dan pasti datang kemudahan setelah masa-masa sulit. Karenanya, tetaplah berupaya menjadi manusia yang bersyukur, menjadi manusia yang sadar diri bahwa Tuhan telah begitu pemurah. Sebenarnya untuk bersyukur itu mudah. Ya, mudah. Bahkan sangat mudah. Mengapa? Karena nikmat yang kita terima begitu banyaknya. Ibarat kata, ke arah manapun kita menghadapkan wajah, di situ kita akan ketemu dengan nikmat-nikmat dari Tuhan. Kemanapun kita melangkahkan kaki, kita juga akan bertemu dengan nikmat-nikmat Tuhan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi manusia yang bersyukur? Ada beberapa cara yang bisa kita pilih agar kita lebih mudah menjadi hamba yang bersyukur. Cara yang pertama, kita harus membangun kesadaran bahwa apapun yang diberikan Tuhan, pastilah itu yang terbaik untuk kita. Tuhan Maha Tahu, termasuk tahu apa yang sesungguhnya terbaik untuk kita. Terkadang kita menganggap apa yang diberikan Tuhan tidak adil. Kita merasa harusnya yang kita terima bukan yang ini, tapi yang itu. Hentikan saja anggapan-anggapan itu. Sadarilah, anggapan itu lebih karena kelemahan atau kebodohan kita semata. Berprasangka baik sajalah pada Tuhan, sembari mencari hikmah dari apa yang terjadi. Yakinlah pada saatnya kita akan menemukan jawaban mengapa Tuhan memilihkan yang ini untuk kita dan bukan yang itu. Cara yang kedua, agar kita lebih mudah menjadi hamba yang bersyukur, adalah berupaya belajar memaknai bahwa apapun yang diberikan Tuhan layak kita syukuri. Bukankah kita sudah yakin bahwa apapun pemberian Tuhan adalah yang terbaik? Maka semua yang kita terima, yang kita rasakan, kita yakini sebagai anugerah. Satu demi satu pemberian Tuhan itu selayaknya episode demi episode dari rangkaian panjang tentang kisah hidup kita.
kisah hidup dengan segala suka dukanya, senang sedihnya, heroik, sentimental, dan air matanya. Semua itu disediakan Tuhan demi menyiapkan kita menuju sosok yang terbaik. Episode demi episode ibarat kepingan-kepingan puzzle yang membentuk sebuah lukisan indah saat puzzle itu telah terpasang sempurna. Lukisan indah tentang kita. Ya, tentang kita. Maka tak ada lagi pemberian Tuhan yang kita sesali. Cara yang ketiga, ini cara insya Allah akan sangat membantu kita agar bisa menjadi hamba yang bersyukur. Bila cara pertama atau kedua masih dianggap sulit, cara ketiga ini cukup mudah dilakukan, yakni dengan menyusun daftar anugerah dan petaka atau daftar nikmat dan derita. Intinya, kita mencoba menyusun daftar nikmat dan daftar derita yang telah kita terima, apapun itu bentuknya. Caranya, di pagi hari saat suasana hati dan pikiran masih fresh, masih segar, sempatkan waktu antara 5-10 menit untuk menulis daftar kenikmatan dan penderitaan yang selama ini telah Anda rasakan. Tulis saja apa yang terlintas dalam pikiran Anda. Untuk hal-hal yang menyenangkan, membahagiakan, anugerah, tulislah pada kelompok nikmat. Untuk hal-hal yang menyakitkan, menyedihkan, bencana, masukkan pada kelompok derita. Bila di hari pertama telah tersusun daftarnya, lanjutkan pada hari-hari berikutnya. Lanjutkan menulis item-item baru yang belum tertulis saja. Mungkin bisa sampai seminggu, 2 minggu, atau bahkan sampai sebulan. Kira-kira apa hasil dari cara yang ketiga ini? Percaya atau tidak, saat Anda mengakhiri daftar nikmat dan derita itu, Anda akan mendapatkan hasil daftar kenikmatan dan anugerah jauh lebih panjang dan lebih banyak jumlahnya. Ini tentu dengan catatan saat Anda mengisi, Anda berusaha jujur dengan hati nurani Anda sendiri dan berusaha untuk benar-benar teliti. Coba saja perhatikan saat kita bicara tentang nikmat sehat. Berapa banyak item yang bisa tercatat dari masalah kesehatan ini? Dari yang umum sifatnya sampai yang bersifat detail dan renik. Mungkin ratusan atau bahkan ribuan bisa disebut saat kita bicara tentang kesehatan. Kalaulah misalnya Anda pada saat ini mengalami derita berupa sakit tertentu, mungkin sakit jantung, mungkin paru-paru, tetap saja jumlah item sehatnya akan lebih banyak. Itu baru bicara tentang nikmat sehat. Padahal nikmat Tuhan yang dirasakan manusia masih banyak lagi jumlahnya. Maka sangat tepat firman Tuhan dalam salah satu ayat dalam Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya.
Lalu, mengapa masih banyak manusia yang mengingkari nikmat-nikmat yang telah diterimanya? Asyik terperosok dalam kufur nikmat. Semua itu karena gelap hati, juga gelap nalar. Mungkin tertutupi hawa nafsu, tertutupi ego, tertutupi kesombongan dan sikap pongah. Walhasil, bersyukur itu sesungguhnya mudah, bahkan sangat mudah bagi manusia yang hati dan nalarnya waras. Bersyukur pada Tuhan, juga berterima kasih pada sesama. Hati yang bening, nalar yang tegak, akan membimbing manusia untuk menyadari kedudukannya, bahwa sehebat apapun dia merasa, tetap saja dia butuh sesama, juga butuh kemurahan Tuhannya. Maka, marilah kita senantiasa memohon kepada Tuhan agar dimudahkan untuk bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Tetap happy, tetap tersenyum, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.